kita kedatangan keyboard baru. Tonton terus karena kita akan mereview robot Workmate 4. So, halo teman-teman, balik lagi bersama gue Raffi di channel Take It Make It, oke? Take it if you want to make it. Dan kali ini nih, gue baru beli lagi keyboard di bawah 200 ribuan nih teman-teman. Jadi ini adalah keyboard dari robot. Kalau kalian belum tahu robot itu apa, robot itu banyak banget nih. Masa sih kalian belum tahu robot? Mas, dirimu tahu robot apa nggak? Enggak, Mas. Produkmu pakai robot semua ya, anjir. Jadi robot itu biasa kalau misalkan kalian di jalan, kalian pasti ketemu ini di pinggir-pinggir jalan nih teman-teman. Jadi robot itu biasanya kalau gue tahu pribadi sendiri, dia itu kayak kabel charger atau misalkan power bank. Biasanya sih robot dari dulu power bank ya, setahu gue ya. Nah, dia ini ngeluarin aksesoris untuk komputer nih teman-teman. Jadi namanya adalah robot Workmate 4. Kalau misalkan kalian search di Tokopedia, ini searchnya adalah keyboard gaming. Padahal namanya adalah Workmate 4 gitu teman-teman. Jadi kalau kalian suka dengan video-video gue, kalian harus like, oke? Kalau kalian nggak suka, ya kalian boleh dislike. Kalau kalian punya rekomendasi barang-barang yang harus gue review nih teman-teman, Mas, tolong beli ini, tolong beli itu, nanti lu tulis aja di kolom komentar, oke? Kalau kalian punya saran atau kritik, kalian juga tulis di kolom komentar. Dan kalian wajib banget untuk subscribe. Kenapa? Karena supaya channel ini terus berkembang dan gue semakin semangat untuk bikin video-video lainnya teman-teman. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke packagingnya teman-teman. Nah, packagingnya, kalau menurut gue ini dari dua keyboard kemarin yang sudah kita review, yaitu kompetitornya. Kalau kalian mau tahu keyboard apa yang gue review, kalian harus banget klik channel ini dan kalian lihat konten-konten gue yang lainnya. Robot ini adalah yang paling bagus datangnya ke sini ya teman-teman. Jadi packagingnya paling mantap. Itu gue keren banget untuk si tokonya, karena tokonya itu kenapa gue bilang packaging paling mantap. Jadi ini sudah gue buka ya teman-teman. Tadinya dia itu di plastic wrap, dan selain dia di plastic wrap, kita juga dapat yang namanya outer box kayak gini ya. Nah, ini ngelindungin packagingnya dari dalam gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat, nanti di shot aja secara cepat, secara lebih dekat, ini packagingnya bener-bener masih bagus banget untuk kalian beli online gitu teman-teman. Selain itu, kalau misalkan kita lihat dari packaging sendiri, packagingnya ini dibilang gaming banget enggak ya teman-teman. Ini tuh lebih kayak keyboard kantoran gitu ya, namanya juga Workmate ya. Gue juga bingung ya, kenapa ini masuk ke etalase keyboard gaming. Tapi ya dia udah mechanical nih teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat, kontennya dia ini bukan gambar keyboardnya, tapi melainkan lebih ke arah model-model keyboardnya doang. Jadi kayak siluetnya doang. Nah, ini nih dia glossy. Selain itu juga kita dikasih lihat nih, dia udah mechanical, Outemu Red ya teman-teman. Tapi dia masih wired. Habis itu kalau misalkan kita lihat, robot itu menang Indonesian Choice Award di tahun 2023. Di sini ada tulisannya. Dia ini layoutnya 63% dan juga dia sudah dilengkapi dengan quick multimedia hotkeys, nanti kita lihat. Habis itu juga dia full key anti ghosting nih teman-teman. Jadi dia tidak bisa di ghosting. Jadi bagi kalian para pencipta ghosting, keyboard ini nggak bisa di ghosting bos. Nah, kalau misalkan kita lihat di atasnya itu di sini ada barcode-nya. Ini biar kita tahu dia ini produk asli atau bukan. Habis itu ada tulisannya keyboard, tapi kayak tulisan wireless ya sebenarnya. Setuju nggak sih ini kayak tulisan wireless? Iya, ada logo WiFi. Ada logo WiFi ya, padahal ini wired ya teman-teman. Ini bukan Bluetooth, dia masih wired. Nah, ini cuma barcode kayak biasa, tidak terlalu penting. Kiri dan kanannya tidak ada apa-apa, jadi kayak bukan keyboard gaming yang rame banget. Dan di sini tulisannya ada wired mechanical keyboard di bawahnya sini. Dan di belakangnya kalau misalnya kita lihat baru ada foto produknya. Jadi dia ada yang warna hijau dan ada yang warna biru. Tetapi produk yang gue pegang ini nanti kalian lihat sendiri warna apa. Dan juga di sini sama seperti depan. Jadi kalian tinggal baca aja. Dan ini ada dimensi-dimensinya dari keyboard ini. Keyboard ini compact banget, kecil banget. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, gue kayak udah kebanyakan ngomong. Kita buka aja. Oke, kita buka aja. Nah, bukanya kayak gini ya teman-teman. Nah, dia ini nggak perlu pakai steel lagi, nggak perlu pakai segel. Kenapa? Karena dia sudah dilengkapi dengan plastic wrap nih teman-teman. Dan sudah gue buka. Sorry banget, jadi gue nggak bisa kasih footage untuk gue pas buka ini ya. Jadi kita lihat aja produknya seperti ini. Kita langsung di saat kita buka kotaknya, jadi kita langsung lihat ke produknya ini teman-teman. Nah, ini gue ambil dulu produknya. Agak susah ya. Nah, ini gue taruh di sini. Dia dilengkapi dengan EP sheet juga ya. Jadi oke banget. Terus juga kita dapat
biasa buku panduan untuk kita mengoperasikan keyboardnya, dan juga kartu garansi yang kemungkinan sebenarnya harusnya masih bisa ya, karena produk ini sebenarnya belum lama-lama banget juga teman-teman. Jadi kita udah pernah nge-review produk keyboard 2 tahunan, 3 tahunan, dan yang ini itu masih di ranah 2024, setahunan berarti ya. Nah, selain itu dia punya separatur juga di sini. Jadi kayak harta karun di dalam kotaknya. Nah, di harta karunnya ini kita bisa lihat kita dapat kabelnya. Dan kabelnya ini sudah Type C, kita taruh sini dulu. Dan yang terakhir kita juga dapat keycaps tambahan. Jadi kita taruh sini dulu. Ini sudah kita tidak butuhkan lagi. Jadi kita tutup dan kita gambar ke sana, oke? So, jadi kita buka aja dulu produknya. Ini kita taruh sini dulu. Yang buku-buku panduan ini kita singkirin dulu. Karena gue yakin kalian gak akan baca ini. Kalau gue pribadi, gue nggak pernah baca buku panduan sih, gue lebih senang untuk belajar dari YouTube. Nah, jadi kita buka juga produknya. Jadi ini produknya teman-teman. Kita ambil sini. Inilah robot Workmate 4 nih teman-teman. So, jadi misalkan kalau kita bisa lihat, jadi misalkan kalau misalkan ada aja ya otakku kalau ngomong kayak gitu ya. Jadi keyboard ini ukurannya sekitar 63%, tapi kalau misalkan 63% itu tidak awam bagi orang awam kayak gua. Tidak awam bagi orang awam. Misalkan. Aduh, pokoknya gitu. Nah, keyboard ini sebenarnya 65% ya teman-teman. Kalau menurut gue 65% kenapa? Karena dia punya tombol di sininya. Tombol apa sih? Tombol panah di sininya. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat keyboard ini super duper compact. Jadi dia kecil banget. Bahkan gue pegang pakai tangan gue yang besar ini aja. Gampang banget pegangnya. Terus kita lihat juga dari first impression gue dulu. First impression gue keyboard ini ternyata rapi ya. Keren banget. Dia itu yang gue beli ini kan warna biru. Gue senang warna biru dibandingkan warna hijau. Enggak juga sih, sebenarnya gue senang dua-duanya, gue senang warna hijau dan warna biru. Dan juga kalau misalkan kalian beli ini, kalian juga dapat, kalau kalian nggak suka warna biru atau warna hijau, kalian punya tambahan keycaps juga nih yang warna putih kayak gini teman-teman. Jadi ini bisa digonta-ganti. Nanti kita cek juga. Selain itu, kalau misalkan kita lihat dari kita lihat sisi-sisinya dulu ya. Di sini dia ada printan di plastiknya ini, Workmate 4 Mechanical Keyboard. Oke. Dan di kanan sebelah sininya itu kosong, sebelah sininya tuh ada slot untuk USB Type C nya masuk ke dalam sini. Jadi ini udah keren. Dan juga dia ada indikator untuk caps lock-nya, oke. Selain itu, dia juga ada printan robot di sini. Dan jujur printannya rapi. Kalau misalkan kalian lihat ke belakangnya, di sini ada tulisan model Workmate 4, inputnya 5 volt dan 50 ampere ya. Desainnya by Wok. Wok itu adalah salah satu distributor dari robot di Indonesia. Dia tapi di assemble di China. Jadi everything are made in China. Oke, jadi everything are made in China. Keyboard ini, produk di sebelah gue ini, even editor gue pun juga dibuatnya di Cina. Karena dia produk Cina teman-teman. Terus saya itu misalkan kita lihat di sini ada karet-karet. Jadi dia juga dilengkapi dengan karet di sini. Rubber fit, dan juga dia punya height adjuster di sini ya. Height adjusternya juga dilengkapi dengan karet. Gue kenapa sih kalau ngomong tuh kayak height adjusternya juga. Kenapa gue sering kayak gitu ya? Sorry banget. Nah, habis itu kalau misalkan kita lihat, jadi kalian itu tidak capek, nggak perlu terlalu, jadi lebih bisa memanjakan tangan kalian gitu teman-teman. Karena dilengkapi juga height adjuster juga. So, selain itu misalkan kita lihat lagi. Dia sudah dilengkapi dengan Ultemu Red ya teman-teman. Jadi Ultemu Red itu apa mas? Kita buka dulu keyboardnya. Tapi sebenarnya gue nggak butuh pencabut keycaps ini. Keycaps puller gue nggak butuh. Kenapa? Karena biasanya keyboard mechanical itu mudah dicabut. Nah, seperti ini. Jadi dia sudah mechanical keyboard Ultemu Red ya teman-teman. Jadi Ultemu Red ini mechanical itu ada banyak macamnya teman-teman. Salah satu yang gue punya, yang biasa gue sering masuk ke dalam video-video kita itu Ultemu Blue.
Perbedaannya apa? Perbedaannya silahkan kalian cek di internet. Tapi kalau dari gua akan kasih tahu perbedaannya. Kalau Aotemu Red ini dia lebih flawless ya. Kita bisa ngomongnya lebih flawless. Karena kalau kita ngetik dia langsung bisa terpencet begitu aja. Kalau si Aotemu Blue itu lebih clicky teman-teman. Kalau soal suara, kalau Aotemu Blue itu klak-klak, kalau ini klok-klok. Apa bedanya klak-klak? A sama O mas. Oh iya. Gue ya pokoknya kayak gitu lah. Nanti kita akan contohin perbedaan antara Aotemu Red dan Aotemu Blue. Karena gue punya produk di Aotemu Blue. Dan juga build quality-nya ini bagus ya teman-teman. Ini kita singkirin dulu. Dia ini sudah plastik PBT di atasnya. Tetapi memang di sekeliling bodinya itu masih plastik ABS. Yaitu kompromi juga dari kita. Dia sudah PBT tetapi yang kekurangannya dari si keyboard ini dia tidak ada RGB color-nya. Jadi tanpa basa-basi lagi ya, kita langsung coba aja feel ngetiknya dari Robot Workmate 4 ini teman-teman. Gua ambil laptop dulu di sini. Jadi ini boleh dibanting nggak mas? Jangan dong. Oke. Jadi kita buka aja. Jadi ini udah laptop dan juga kita ambil si Type C-nya. Nah Type C ini kita buka dulu dari plastiknya. Nanti juga sekalian kita lihat si keycaps-nya itu. Oke, kita buka dan kita singkirin. Ini keren ya. Jadi si robot ini dilengkapin juga dengan si Type C ini. Nah Type C-nya ini feel-nya itu sebenarnya dia kan memang bukan braided ya. Jadi memang bisa putus ya teman-teman. Tapi feel-nya gue pas megang ini itu enak sih. Jadi dia itu seperti kabel charger yang mahal. Jadi enggak. Untuk build quality-nya ini oke banget walaupun dia bukan braided. Dan juga dia pasang di sini dan juga kita pasang ke laptop sini. Itu HDMI mas. Oh ada, wow. Jadi kita akan ngetes rasanya dan suaranya ngetik di keyboard Robot Workmate 4 ini. Jadi itu rasanya dan suaranya ngetik di keyboard mechanical robot Workmate 4 ini. Di Aotemu Red ya teman-teman, dan gue kan tadi kan bilang contoh untuk Aotemu Blue-nya gimana mas gitu. Jadi ini biasa, ini selalu ada di YouTube gue karena ini adalah daily driver gue. Nah kalau untuk Aotemu Blue suaranya kayak gini. Too much noise. Ini tidak cocok untuk kalian bawa di kantor, tapi kalau untuk main game tuh oke. Nah, si Robot Workmate 4 ini super duper enak nih ngetiknya. Selain itu juga suaranya merdu. Suaranya merdu banget. Anjay. Kalian tau gak sih kayak ASMR keyboard kayak gitu? Ini oke banget sih. Ini oke banget. Feel ngetiknya oke banget. Cuman ya beberapa hal yang harus dilihat, ini memang terlalu mudah untuk diketik di sini ya. Jadi mungkin dia terlalu compact. Gua agak-agak salah ngetik. Jadi memang dia mungkin terlalu kecil ukurannya. Jadi gua agak-agak salah ngetik juga. Selain itu Aotemu Red ini kan dia suaranya itu kan klok-klok-klok gitu ya. Karena Aotemu Red ini dia itu mudah sekali untuk diketik ya teman-teman. Jadi kayak kalian pencet kayak gini, nah ini langsung pencet. Kalian pencet kayak gini, nah ini juga langsung pencet. Nah, selain itu juga feel ngetik enak, suara enak banget, bisa bikin mimpi indah. Dia juga compact nih teman-teman. So tadi gue udah bahas tentang kelebihannya. Kira-kira mas apa sih kekurangannya dari keyboard Robot Workmate 4 ini? Jadi kita akan ngomong aja. Gue itu bukan pencinta keyboard 65% ya teman-teman. Atau 60%. Kenapa? Karena tangan gue besar. Jadi keyboard ini memang ringkas dan kecil. Tapi kan ini pendapat pribadi ya. Ada orang yang memang sangat suka dengan keyboard yang ukuran kecil kayak gini. Tapi kalau untuk ukuran badan gue yang besar, raksasa seperti ini, keyboard ini memang agak kecil ya menurut gue. Jadi dia ini kalau misalkan kita pencet-pencet itu suka kepencet ke yang lainnya juga. Jadi ya sebenarnya bukan ukuran ininya sih, tapi lebih tepatnya tangan gue aja yang kegedean kali ya. Makanya gue lebih seneng keyboard yang ukuran TKL. Selain itu juga nih teman-teman, keyboard dengan ukuran seperti ini, dia terlalu banyak mode-modenya. Seperti biasa gue akan bilang, dia punya double mode yang banyak. Jadi kalian harus selalu ngecek buku panduannya kalau misalkan kalian pengen ngoperasin ini atau ngoperasin itu. Apa sih mas operasi atau ngoperasin itu? Salah satu contohnya, dia punya multimedia hotkeys.
Multimedia hardcase ini adalah kelebihan dari keyboard ini juga. Tetapi gimana caranya supaya kita bisa operasikan multimedia hardcase ini? Nah, kita pencet Fn. Setelah kita pencet Fn itu, kita baru pencet ke multimedia hardcase-nya. Nah, itu kayak gitu tuh. Ada suara yang tadi kan. Itulah makanya kayak gue gini. Nah, itu gue berhentiin si videonya. Nah, itu kalian harus sering-sering baca buku panduan karena ya namanya produk baru, kita harus banyak belajar dari produk baru tersebut. Selain itu kekurangannya lagi, dia ini kan keyboard gaming gitu teman-teman. Jadi gue pengen ngomong itu sebagai kekurangan atau kelebihan, sebenarnya gue juga bingung ya. Jadi gini, dia tuh sudah mechanical keyboard, tetapi dia belum ada yang namanya RGB-RGB-an. Nah, kalau kalian itu tim mana nih? Tim yang lebih mentingin mechanicalnya, atau tim yang lebih mentingin ke arah RGB-nya, lampu-lampunya. Kalau gue pribadi, gue lebih milih ke arah mechanicalnya. Kenapa? Karena mechanical itu memberikan feel ngetik yang lebih enak, jadi lebih premium. Sebutan gaming itu kan bukan cuma lampu ya, jadi gue nggak begitu suka dengan keyboard murah dari bawah 200 ribuan, tapi lampunya nanggung semua nih teman-teman. Mending kalian kalau bikin keyboard gaming, kalian bikinnya daripada gue ngasih lampu, mendingan gue ngasih si switch mechanical kayak gini. Ini sebenarnya kalau mau gue bilang kekurangan juga nggak bisa, dibilang kelebihan bisa juga, cuma itu tergantung preferensi orang masing-masing juga. Kalau gue lebih preferensi ini jadi kelebihan ya teman-teman. Jadi mechanical keyboard itu memang memang untuk keyboard untuk gaming gitu. Selain itu kekurangannya apa lagi? Kalau gue adalah seorang yang agak-agak pelupa nih teman-teman. Keyboard ini kan bisa dicopot pasang. Jadi dia itu terpisah di antara keyboard sama si kabelnya ini. Nah, kabelnya ini kadang-kadang kan kita sebagai manusia, seorang manusia yang tidak sempurna, kita selalu kadang lupa gitu ya terhadap sesuatu gitu teman-teman. Dan dia tidak dilengkapi dengan Bluetooth. Jadi tidak ada modul Bluetooth tambahan yang ada di dalam laptop ini. Nah, biasanya kan kalau kita ada Bluetooth ya kita tinggal bawa si device-nya aja. Nah, karena dia terpisah seperti ini, kita kadang-kadang pasti sering lupa nih bawa ini nih. Dan kalau ini nggak dibawa, sudah pasti keyboardnya tidak bisa dipakai. Selain itu apa lagi? Keyboard ini walaupun sudah mechanical, walaupun sudah, ya singkirin sini dulu, mechanical seperti ini, dia ini belum hot swap nih teman-teman. Nah, kalau kalian mau tahu hot swap itu apa, nanti gua taruh di bagian sebelah mana? Enaknya sebelah sini? Sebelah sini. Jadi apa itu hot swap? Jadi gua akan kasih tahu nih. Hot swap itu sebenarnya lebih tepatnya si modul mechanical ini bisa diganti-ganti. Jadi di PCBA-nya itu ada yang namanya copot pasang gitu loh teman-teman. Tergantung dari soketnya. Nah, kalau dia belum hot swap, si modul mechanicalnya ini nih tersolder mati di dalam PCBA-nya. Jadi kalau misalkan kalian mau cabut ini namanya cabut paksa. Nah, kalau kalian pengen ganti ke arah yang mechanical yang lain, misalkan, aduh gue pengen custom keyboard nih. Nah, ini nggak bisa. Karena kalian itu pasti harus solder ulang lagi ke PCB-nya nih teman-teman. Jadi kayak riskan untuk rusak gitu. Nah, kalau kalian mau tahu PCB apa? Kalian ingat gak sih kalau misalkan kalian punya barang elektronik tuh ada papan tipis warna hijau. Nah, itulah sebutannya PCB-nya teman-teman. Selain itu kekurangannya lagi. Wah, kekurangannya kan lumayan ya. Dia ini memang sudah punya karet yang dimana tujuannya karet itu supaya sekaligus tidak melecetkan si meja ini. Dia juga biar si keyboard itu nggak kemana-mana. Jadi tetap di tempat aja nih teman-teman. Nah, si keyboard ini, si robot Morpheus 4 ini memang dilengkapi dengan karet, tetapi jadi gue sentuh dikit aja, dia kemana-mana. Jadi karetnya itu memang kurang reket nih, kurang pas lah. Ini padahal tadi udah dibersihin, tapi ya masih kayak gitu. Oh iya teman-teman, gue lupa nih. Sebenarnya masih ada kelebihan lagi loh. Kita dikasih ini. Kok gue malah lupa. Nah, ini itu bisa menggantikan si keycaps yang mau berwarna-warna ini teman-teman. Jadi kelihatannya kalau misalkan kalian ganti pakai ini, itu looknya jadi lebih rapi, lebih oke. Kalau gue sih senangnya sih ada warna kayak gini ya, jadi kayaknya nggak bosenin. Tapi kan kadang-kadang ada aja nih orang yang nggak suka terlalu rame atau nggak suka warna-warna lain, jadi mereka tuh pengennya rapih di putih aja. Nah, kalian bisa ganti pakai si keycaps tambahan ini. Nah, selain itu apalagi kekurangannya lagi ya sebenarnya. Kalau detail to attention, kalau misalkan kalian lihat di sini tuh ada escape-nya, itu di warna birunya itu ada double mode-nya, tetapi yang di putih ini tidak ada. Jadi kesimpulannya teman-teman, kira-kira robot Workmate 4 ini oke atau tidak untuk dibeli? Pakai drum?
Sejujurnya kalau gue bisa bilang ini worth it untuk dibeli. Pertama, keyboard ini sudah mechanical. Jadi gue adalah tipikal orang yang nggak suka lampu-lampu murah. Gue lebih baik pakai mechanical dibandingkan lampu-lampu murah. Terus yang kedua, dia ini sudah dilengkapi dengan wire yang Type C. Juga dia sudah dapat caps tambahan gitu loh. Jadi oke banget. Yang ketiga, feel ngetiknya luar biasa enak. Dan bisa buat kalian jadi mimpi indah. Oke. Lu tau gak sih kalau lagi bad mood, lu kayak pulang ke rumah terus kayak gini aja tuh rasanya lu seneng anjir. Karena enak banget gitu suaranya. Selain itu juga, Robot Warband 4 ini gue beli di harga 193.000. Tidak jauh beda dengan keyboard-keyboard yang sudah gue review di video-video sebelumnya. Jadi kalau gue disuruh bilang ini worth it atau enggak, ini worth it banget tuh kalian masih beli. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Oke. Selain itu juga, kalau menurut gue keyboard ini sangat cocok untuk kalian bawa kemana-mana. Jadi menurut gue untuk kesimpulannya super sangat worth it untuk dibeli. So sampai sini dulu penjelasan gue dan review gue tentang Robot Workmate 4 ini teman-teman. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian harus like. Kalau kalian gak suka, kalian boleh dislike. Kalau kalian punya barang-barang lain yang perlu gue review, contohin aja di bawah. Kalian tulis di kolom komentar. Kalau kalian punya kritik dan saran, kalian juga tulis di kolom komentar. Selain itu juga, kalian wajib banget subscribe nih teman-teman. Karena banyaknya nonton video gue tapi tidak subscribe. Jadi tolong kalian harus subscribe supaya channel ini terus berkembang. Dan gue juga semakin semangat untuk bikin video-video yang lainnya teman-teman. Jadi langsung aja kita bertemu di kesempatan selanjutnya. Ingat, take it if you want to make it. Dadah.